Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al ilahul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube An-Naba TV. Kami doakan semoga antum semua para pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja dan dalam kondisi yang bagaimana saja. Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang santri mu'allaf An-Naba Center Indonesia yang saat ini beliau sedang kuliah di Timur Tengah, di Sudan, di perguruan tinggi Jami'ah Afrikiyah Al-Alamiyah di Khartoum, Sudan, yaitu saudara Muhammad Orlando. Beliau ini adalah seorang mu'allaf yang juga berasal dari Timor Leste dan kisahnya tidak kalah menarik dengan ustadz-ustadz para mu'allaf yang terdahulu. Oleh karena itu, saya tahu para pemirsa sangat-sangat cinta mendengarkan testimoni para mu'allaf ini, maka kita langsung saja kita sapa beliau karena sudah hadir di studio An-Naba TV. Assalamualaikum ya Ustadz Muhammad Orlando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak? Alhamdulillah nabi khair. Masya Allah. Alan bikhair alhamdulillah. Alan ra'aitu kayakni wajha taghayyar. Alhamdulillah. Asbaha munaya bada fihi nur fi wajhik. Masyaallah. Masyaallah. Aywa, kana fi zulum. La min qabl. Alhamdulillah lan taghayyar bisabab wudu wa subhanallah. Taib idza biimkan tafaddal ta'aruf awalan amam al-jamaah. Taib. Wa yantadhirunaka, tafaddal. Masyaallah. Jazakumullah. Wa iyyakum. Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Terima kasih atas waktunya. Beliau sebagai orang tua kami di pesantren. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu. Amin ya Rabb. Dimudahkan semua dan istiqomah dan ikhlas. Amin. Terus berdakwah. Amin ya Rabb. Para pemirsa An-Naba TV yang berbahagia, alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia bisa duduk bersama orang tua kami dan juga pimpinan kami di pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Orlando. Adapun nama baptis dulu Arnaldo Pinto. Alhamdulillah saya akan menceritakan. Asli dari mana? Asli dari Timor Leste. Lahir tahun berapa? Lahir tahun 1986. 86. Di ya. Mana itu? Di Timor Leste. Di Timor Leste. Ya. Apa nama daerahnya? Bokau. Bokau ya? Masya Allah. Lumayan jauh dari Dili Ustaz. Tapi ke kampung lagi lebih jauh. Masya Allah. Baik, Ustadz Orlando ini ya santri kita di An-Naba, tapi sudah kuliah di Sudan. Sekarang pemirsa ini ingin tahu bagaimana perjalanan spiritual antum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana antum bisa sampai kuliah di Sudan. Tafadhol. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, mungkin sebelum saya menceritakan bagaimana saya sampai kuliah di negeri Sudan, tentu alangkah baiknya saya cerita dari awal sedikit. Bahwasanya sebelum saya ketemu Ustaz Syamsul Arifin Nababan, pimpinan pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia, saya sebelumnya itu di daerah Jawa.
Di daerah Jawa. Ya, di daerah Jawa Timur, Magetan. Siapa yang bawa antum ke Jawa sana? Waktu itu langsung diambil sama Pak Kiai dari Ngawi. Dari Beliau- Ngawi. Ya, beliau almarhum, beliau pimpinan pesantren Al-Ikhlas. Waktu itu antum sudah masuk Islam. Pas syahadat berangkat. Pas syahadat berangkat. Ya, sekian bulan berangkat. Subhanallah. Berangkat ke pesantren itu. Iya, ke Jawa Timur pakai kapal hampir 5-6 hari kami di kapal. Masya Kami ada Allah. 20 orang. Dari mana? Ada kapal dari mana? NTT ke Oh, Jawa. dari Timur Leste ke NTT, NTT baru ke Iya, betul. Dari oh, Timur baru Leste. ke apa namanya? Ke Ke Jawa Jawa Timur. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah, singkat cerita Ustadz, nyampe di pesantren. Nah, saya- ini yang mereka tunggu ini apa yang mendorong antum masuk Islam itu? Apa yang paling Oh. berkesan? Jadi dulu rumah saya dekat sama masjid. Ya. Tentu saya biasa melihat orang Islam itu wudu, sholat. Iya. Tapi yang lebih lebih menakjubkan itu kebersihan. Kebersihan. Mohon maaf, kami dulu masih orang kampung, ya kan. Terus di agama saya dulu saya tidak tahu seperti orang Islam ini Diajarkan menjaga kebersihan. wudu. Iya, Ya. menjaga kebersihan. Iya. Setiap pagi saya lihat anak-anak ustadz yang tetangga saya setelah membuang air besar atau apa selalu bersih pakai air. Kalau kami di sana, mohon maaf ya, dulu orang kampung pakai kayu begitu kan. Masya Allah. Jadi Masya Allah. dari situ saya itu takjub. Kemudian singkat cerita, waktu tinggal di kota saya berkunjung ke ustadz yang tetangga saya itu, karena beliau udah menjadi anggota dewan waktu itu, menjadi seorang Siapa pejabat. namanya? Pak Haji Jainuddin Halim. Masih hidup. Beliau almarhum tahun 2017. Masya Allah. Dan Allah Mu'alaf juga beliau awalnya. Beliau mu'alaf dan sudah mengislamkan sekitar 1000 lebih orang. Allahu Akbar. Dan memang perjuangan begitu beliau luar biasa. Sudah habiskan hartanya, waktunya untuk berdakwah dan sudah banyak orang mendapatkan hidayah. Masya Allah. Dan hikmah keindahan itu Allah muliakan beliau ketika sedang haji. Dan bayangkan ketika haji tentu banyak orang lagi sholat, lagi jamaah haji begitu banyak mensolatkan. Oh, beliau meninggal di sana ya? Ya, ketika lagi haji itu. Subhanallah. Dan Masya Allah, ya sedih karena kehilangan sosok yang luar biasa, pahlawan. Dan dari beliaulah saya melihat Islam itu lebih dekat. Dan akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Ya, masuk Islam karena kebaikan-kebaikan beliau, membantu orang, peduli. Dia tidak peduli mau Islam, Kristen, Katolik, semua orang dibantu. Allahu Akbar. Walaupun sampai apapun di rumah dia, entah beras, uang, kambing, apapun akan bantu kepada orang. Subhanallah. Tapi Jadi sekarang saya heran kenapa orang setelah dibantu ada orang musuhin lagi beliau. Tapi beliau tetap baik. Itulah Masya Allah. yang saya tertarik sama Islam dari jadi situ. sangat wajar beliau meninggal di Makkah ya. Betul. Karena Allah muliakan. perhatiannya, kepeduliannya, perjuangannya dalam Islam ini luar biasa ya. Betul. Terus singkat cerita, antum dibawa ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Pesantren apa namanya? Pesantren Al-Ikhlas Pelausan, Jawa Timur. Jadi belajar Islam di sana. Saya belajar di sana. Cuma saya agak kaget Ustadz. Nah, kenapa? Karena dulu saya masuk Islam itu kan, mohon maaf Ustadz sebelumnya. Jadi 2 tahun saya tinggal sama Ustadz Jainuddin ini, saya nggak Islam, saya masih Katolik. Oh, belum Islam waktu Belum itu. Islam. Hmm. Tapi selama 2 tahun ini saya nggak dipaksa untuk mengikuti agama ini, nggak ada. Wah, hanya menilai aja dulu. Iya, jadi nggak dipaksa kamu ikut saya masuk Islam, nggak ada. Jadi selama 2 tahun saya hidup sama beliau, mereka sholat ya saya berdoa dengan agama saya terus berdoa. Tapi 2 tahun itu akhirnya saya mulai jatuh cinta sama Islam. Dan Allah. akhirnya hari Jumat saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Dan untuk menunjang biar saya Islam lebih istiqomah dan lebih bagus, dan untuk pendidikan saya dikirimlah saya ke Jawa Timur, ke pesantren tadi. di pesantren. Berapa lama di pesantren itu? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun ya. Itu yayasan Ustadz, bukan pondok pesantren pada umumnya. Itu yayasan kecil. Iya. Ya, Masya Allah sangat perhatiin juga. Sangat memperhatikan juga. Jadi waktu itu saya sering nonton ini Ustadz, nonton di TV, lihat pesantren kan bagus ya. Iya. Indah ya kan. Pesantren siapa? Di pesantren biasa saya lihat di TV kan, pesantren di berita itu kan bagus. Bagus ya. Gedungnya mewah, ada kolam renang, ada tempat main bola. Iya. Santrinya seragamnya bagus. Tapi ketika saya sampai di Jawa Timur saya kaget. Iya.
kok di kampung. Iya. Mohon maaf, bukan saya aja, semua teman-teman kaget. Jadi dari Ya. kampung balik ke kampung. Iya, dari kampung balik ke kampung. Ya, alhamdulillah. Ya, akhirnya alhamdulillah saya bertahan di sana sampai 7 tahun, Ustaz. Adapun teman-teman saya banyak yang kabur karena tidak bisa menerima keadaan, karena saya dari orang nggak punya. Dengan hidayah Allah, saya datang ke Jawa, memang saya mau belajar. Alhamdulillah. 7 tahun itu alhamdulillah, kadang di yayasan kita memang susah. Kadang makan Itu memang gratis ya? gratis, full gratis. Subhanallah. Dari SMP, SD, SMP, SMA itu gratis. Subhanallah. Mulia Alhamdulillah. sekali yang punya pesantren itu ya. Alhamdulillah, insya Allah Kiai almarhum akan mendapat banyak amal jariah dari para Amin, ya Rabb. murid-muridnya, santri-santri. Amin, Insya Allah. amin, ya Memang beliau orang ikhlas, Ustaz. Subhanallah. Saya selama tinggal di sana selama 7 tahun, setiap saya berkunjung ke rumah beliau, tinggal di sana berminggu-minggu, kalau liburan, gak pernah saya lihat beliau tinggalin sholat tahajud. Subhanallah. Dari subuh berangkat, pulang jam 12 malam, jam 2 malam kita mulai tahajud sampai jam 3. Allahu Akbar. Dan itulah yang membuat kami menjadi berkah hidup kami, Ustaz. Subhanallah. Subhanallah. Dan Baik, doanya. ini waktu kita terbatas. Ya, Ustaz. Terus bagaimana ceritanya antum bisa sampai ke An-Naba dan bagaimana sampai ke Sudan itu? Dan alhamdulillah, Ustaz, habis dari sana perjuangan yang luar biasa dengan susah gitu. Kadang saya cari ronsokan untuk beli uang sabun saya karena nggak punya uang. Jadi beli sabun, beli jajan, setiap hari saya cari ronsokan. Kadang ganti profesi jadi tukang nyangkul sawah. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore dikasih 7.000. Kalau orang kampung 25.000. Dan setelah saya lewati semua, saya untuk melanjutkan pendidikan saya, maka saya carilah tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala izinkan saya, ada seorang sahabat yang antar saya ke Jakarta. Ketika nyampe Jakarta, kami tes di salah satu kampus. Pas saya masuk, teman saya nggak masuk, Ustaz. Oh begitu. Dan dia yang ngongkosin saya semuanya, kasih makan selama 2 minggu kami nunggu tes masuk kampus. Tapi setelah itu beliau pulang, saya bingung saya tinggal di mana. Karena saya nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Tapi saya dari dulu masuk Islam, saya yakin bahwa Allah akan menghidupkan saya. Orang yang banyak dosa, yang bermaksiat aja Allah bantu. Masya Dia Allah. makan, apalagi kita yang belajar. Masya Saya selalu yakin. Masya Allah. Akhirnya suatu ketika, ya awal-awal tahun pertama di Jakarta itu saya tinggal di masjid 1 bulan. Allah. Saya jual gorengan ke kampus, terus punya uang 50.000, saya jadiin modal untuk dagang. Jadi 50.000 ini saya ke toko grosir, beli wafer yang kecil-kecil yang harga 500-an, saya jual ke kampus, sehari itu dapat 5.000. Masya Allah. Agak luar biasa. ya berat juga. Karena saya agak trauma. Banyak kami mualaf waktu itu 60 orang, 30 murtad. Allah. Iya, 30 orang murtad. Masya Allah. Jadi saya lihat Islam ini indah, tapi kok banyak orang nggak peduli. Apalagi bapak saya bawa itu udah habis uangnya, habis tenaga, orang musuhin dia. Padahal bapak nggak paksa orang masuk Islam, mereka yang datang minta dan di sekolahin. Jadi dengan perjuangan kami lalui, ya jualan gitu. Setiap hari itu saya jualan wafer, dapat untung misalnya sehari 5.000, 6.000, kadang 10.000. Sehari itu saya makanin pagi beli roti yang 1.000 yang kacang hijau. Nanti sorenya saya makan lagi ke warteg, nasi setengah sama kuah sama sayur sedikit. Itu tiap hari sampai 1 tahun. Dan izin Allah Subhanahu wa taala, saya selalu yakin bahwa Allah akan bantu saya, apalagi kita dalam kebaikan. Akhirnya ada seorang santri dari pesantren An-Naba Center Indonesia ini, namanya Ustadz Ridwan. Saya kenalan sama beliau, kebetulan beliau dari Timur Leste juga. Masya Allah. Akhirnya bilang, antum kalau ada waktu kunjung saya tinggal sama Ustadz Nababan. Saya bahagia karena waktu itu awal masuk Islam, saya sering nonton video debat mualaf Murtadin, di situ ada Ustadz Nababan. Jadi saya udah ngefans sudah lama. Akhirnya singkat cerita, saya ikut Ustadz Ridwan, datanglah ke pesantren mualaf An-Naba Center Indonesia waktu itu. Dan pertama kali jumpa sama Ustadz Nababan, saya kan merasa kiai kan jadi saya takut, malu juga. Rupanya beliau welcome kayak orang tua kepada anaknya. Langsung tanya, antum ketika Ustaz Ridwan kenalan saya sama Ustaz Nababan, kata Ridwan, Ustaz ini teman saya dari Timor Leste, mualaf juga. Kemudian kata Ustaz,
antum mualaf, masya Allah, boleh tinggal di sini. Antum berangkat kuliah dari sini. Dan tidak lama dari situ saya tinggal di Annaba Center Indonesia dan beban saya hilang. Ya, tadinya susah tempat tinggal, makan. Sekarang saya di sini alhamdulillah tempat tinggalnya enak, makannya enak. Setiap bulan dikasih uang jajan santri satu orang 300.000, motor disiapin untuk kuliah, untuk sekolah, dan udah hidup kayak di surga. Dan inilah pertama kali saya merasakan kasih sayang seorang pemimpin yang begitu luar biasa. Akhirnya semangat belajar, dan setelah di Jakarta ini menyelesaikan pendidikan dengan wasilah Ustaz Samsul Arifin Nababan, juga pesantren Annaba Center Indonesia ini, saya punya cita-cita dulu Ustaz. Tahun 2012 itu saya pengen kuliah di Madinah. Saya tes 2 kali tidak lulus karena tidak bisa bahasa Arab. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala saya terus berdoa. Tahun 2012 itu berdoa, ya Allah tolong mudahkan, ya saya pengen belajar di luar negeri, belajar bahasa Arab di Madinah. Itu yang dulu saya minta Ustaz. Dan 2017 Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa saya lewat wasilah Ustaz Nababan. Berangkatlah kami ke Sudan Ustaz. Dan waktu itu bahasa Arabnya sedikit. Jadi kuliahnya bukan di Madinah, tapi bisa kuliah di Sudan. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Pemirsa Annaba TV rahimakumullah, luar biasa kisah perjalanan hidup saudara kita Ustadz Muhammad Orlando ini, bagaimana mendapatkan hidayah, kemudian bagaimana dia bisa sampai ke Jawa Timur mempelajari agama Islam. Dugaan dia semula akan tinggal di kota, ternyata di pelosok juga, dari kampung balik ke kampung lagi, sampai teman-temannya tidak betah, 30 orang murtad lagi, Masya Allah. Dan dia untuk bisa bertahan, bisa beli sabun, bisa jajan segala macam itu, dia harus rela bersusah-susah, bekerja, bertani dan lain sebagainya, sampai kemudian ke Jakarta. Demikian juga pengalaman. Alhamdulillah rupanya fa inna ma'al usri yusra. Ya, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Alhamdulillah tahun 2017 itu Muhammad Orlando ini jumpa dengan kita, dan sebelumnya itu, dan sampai kemudian bisa kita kirim Ananda ini kuliah di Sudan, di Afrika Utara ya. Afrika apa itu? Afrika lah apa ya, benua Afrika sudah di Sudan, yang tidak terlalu jauh dari Madinah ya. Dari Mesir 2 jam. Ya, dari Mesir 2 jam, dan ketika itu bahasa Arabnya masih sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah berkat kesungguhannya dalam berislam ini, dia bisa kuliah di Sudan dan bahasa Arabnya sekarang sudah luar biasa. Masya Allah. Mungkin kita akan berbahasa Arab dulu dengan Ustadz Muhammad Orlando ini, dan sekaligus bisa memotivasi antum para pemirsa bagaimana kesungguhan para mu'alaf ini mendalami agama Islam. Idza bimkan yakni kallim li haula al-musyahidun kaifa khibratuka fi Sudan wa kaifa hunaka yakni fil jami'ah. Hal hunaka fil jami' antum majjanin aw tadfa fihi rusum dirasiyah amla? Tafadhal. Nah, mungkin ana abda min awal mara. Tafadhal. Naam. Alhamdulillah qabla safartu ila Sudan طبعا عندي لغة عربية ضعيف شديد يعني إلى نعم قليل يعني lughataka qalil bas. قليل ضعيف. Masya Allah. Iya, utarjim maulan, beliau mengatakan tadi sebelum saya berangkat ke Sudan itu bahasa Arab saya masih lemah sekali, hanya bisa an'am, hanya bisa ana anta, ya hanya sedikit kaifa halak gitu. Istamir. Alhamdulillah nahnu min Jakarta, safar ila Sudan min Jakarta ila Malaysia, suma Malaysia Singapura Ethiopia Addis Ababa, suma hatta Sudan. Wa indama wasalta fi balad Sudan hunaka yani kaifa hunaka yani fi mausim al-har. Aywa al-har shadid. Aywa. Kam darajat takriban hunaka sabiqan? Takriban 40 mungkin. 40. Aywa. Wa hada syai'un gharib. Masyaallah. Ma nasyur hada illa hada awal marrah. Allahu akbar. Ya, beliau cerita tadi ketika sudah dapat kesempatan kuliah ke Sudan, kemudian terbang ya beberapa kali transit, kemudian tiba di Sudan. Nah, saat itu kata beliau tadi Sudan itu musim panas.
sampai 40 derajat yang mungkin belum pernah dialami sepanas itu seperti di Indonesia ini. Ya. وطبعا في بداية أول يوم في السودان هذا صعب لأن الحياة يعني ما نفكر قبله يعني مثال الناس يعني في العقل الطعام نعم هذا الطعام غريب غير مناسب لك. حتى الآن أنا 3 سنوات ما أكل طعام هذا ما شاء الله. هذا لا أستطيع يعني هذا الشعور غير مناسب يعني. Nah, jadi ada yang luar biasa kata beliau tadi. Nah, ketika dia menjalani hari-harinya di Sudan itu, yang paling sulit dia rasakan itu adalah tentang makan. Di mana makanan khas Sudan itu kurang cocok dalam lisannya, dirasa dia itu enggak cocok. Bahkan selama 3 tahun di Sudan itu belum cocok memakan makanan Sudan. Idan, ماذا تأكل؟ أنا أطبخ. تطبخ. أيوة أطبخ في الداخلية. أنا أسكن في الداخلية في السكن. نعم في السكن. وعدد تقريبا الطلاب الذين يسكنون في الداخلية تقريبا 2000 من بلاد مختلف تقريبا بلاد 86 بلدان. ما شاء الله ما شاء الله. الذين يدرسون في هذه الجامعة. ما شاء الله ما شاء الله. Dan tadi saya tanya, kalau kamu mengalami kesulitan dalam hal makanan, terus makannya bagaimana? Tadi dia bilang itu saya memasak. Dan kebetulan dia langsung tinggal di asrama kampus, dan di sana yang tinggal di asrama itu sekitar 2000 mahasiswa dari berbagai negara. Kalau tidak salah tadi dia bilang ada sekitar 86 negara yang menuntut ilmu di Jami'ah Afrikiyah Al-Alamiyah, ya. Masya Allah. Itu di Khartoum, ibu kota Sudan, ya. Sahih, ada asimah Sudan. طيب هناك يعني الذين يسكنون في السكن حوالي 2000 شخص ويعني من بلدان المختلفة. صحيح. وأنتم في السكن في الغرفة كم شخص؟ نعم لكل غرفة 8 أشخاص وهذا بلاد 8 أشخاص. نعم 8 أشخاص وليس ليس كبير. الغرفة ما كبير جدا لكن يكفي ل8 أشخاص وهذا أيضا فيه خزانة والسرير هكذا. نعم صحيح. خزانة ما في سرير بس. سرير موجود. خزانة يوجد. وغير هذا نشتري. ثم الحمامات في الخارج. أيوة في الخارج. أنا في الطابق الرابع. ما شاء الله. نعم. Jadi dia katakan tadi bahwa di sana itu tinggal di asrama itu di satu kamar itu isinya 8 orang. Yang ada cuma tempat tidur tapi tidak ada lemari, kemudian tempat toiletnya ada di luar, dan dia tinggal di di lantai 4, ya. Oh, itu berapa tingginya daur? Likulli daur kam meter? أنا ما أعتقد لكن 4 meter تقريبا لكل دورة. أيوة. تعبان جدا. تعبان نمشي دائما كل يوم ذهابا وإيابا لكن إلى فوق. هكذا الإخوة في السودان الحياة مثل هذا، لكن ما شاء الله في ماذا يعني عنده حماسة في طلب العلم ما شاء الله. ما شاء الله. المشايخ يعني ما شاء الله هؤلاء إخلاص ما يحب الدنيا. ما شاء الله. حتى المشايخ ندرس معه مجانا ما في دفع. ما شاء الله. وهناك يعني حلقات هكذا في الخارج. حلقات في كل يوم. بعد الدراسة في الجامعة أنتم ممكن تابع إلى أيوة. يعني حلقته في الخارج، وهذا كله مجانا. كله مجانا. لا يدفع ما في دفع. ما شاء الله. مجانا كله. الله وحتى أكبر. المشايخ يدفع لنا الحافلة. ما شاء الله. Pemirsa Nabat TV rahimakumullah, tadi pengalamannya banyak masyakko, banyak kesulitan di sana di tempat kuliah itu, tapi berkat para masyaihnya itu memang ikhlas, ngajar di kampus itu gratis, kemudian mereka juga membuka lembaga-lembaga halaqah di luar sana. Mereka di samping belajar di kampus, kemudian mengikuti lagi kajian-kajian para ulama di tempat tinggal mereka, dan itu semua tanpa bayaran. Itulah yang memberikan motivasi kepada mereka para mahasiswa ini sehingga mereka bisa bertahan di sana dengan segala macam tingkat kesulitannya. Dan sampai hari ini subhanallah, bahasa Arabnya Muhammad Orlando ini sudah seperti orang Arab, dan syakal wajah, ya, wajahnya itu memang sudah mirip orang-orang bukan orang Indonesia ini, bukan orang Timur kelihatannya sudah kayak orang Sudan ini, ya. Masya Allah, tabarakallah, ya. وهذا أستاذ حينما في سنة أولى في يوم العطلة رجعت إلى إندونيسيا، ثم وكان في برنامج في المعهد صح؟ نعم. واختار لي من واحد أساتذة قال أنت تترجم هالشيخ مصر
وبعد ترجم كلامه كله Nah. وجاء دكتور إنسان وقال لي ما شاء الله هذا الطالب من السودان. تعجبت والله قبل سافرت إلى السودان لغتي قد ضعيف لغة عربية حتى لو تحدث من باللغة العربية ما فهمت لكن الآن ما شاء الله الكلام واضح وقد حتى جن عرب لا يعرف. حتى جن ما يعرف قبل سفر لكن الآن الحمد لله بإذن الله. Jadi di tahun pertama Muhammad Orlando ini kuliah di sana di Sudan, kemudian dia ada kesempatan libur pulang ke Indonesia. Tadi dicerita begitu sampai di sini, waktu itu ada acara di pesantren kita yang datang orang Mesir, kemudian kita minta dia menjadi mutarjim, penterjemah. Itu semua kita takjub dengan beliau bisa menerjemahkan bahasa Arab begitu bagus. Sementara kata ustadz yang ngajar di sini dulu, kamu berangkat ke Sudan itu hanya sedikit sekali bahasa Arab yang kamu tahu, kok sekarang baru tahun pertama kamu belajar di sana sudah lancar sekali bahasa Arabnya. Maka semua ustadz-ustadz yang ngajar di An-Naba ini terkagum-kagum dengan Ustadz Muhammad Orlando ini, Masya Allah. Taib, ini waktunya sudah habis. Mungkin ini semua terhipnotis ini pemirsa ini dengan perjalanan antum yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian mengambil ibrah ya, mengambil pelajaran dari testimoni para mu'allaf kita ini, Masya Allah yang luar biasa. Semoga mereka-mereka ini dikuatkan iman Islamnya oleh Allah dan kelak mereka dijadikan oleh Allah sebagai da'i-da'i yang bisa mengajak keluarga mereka kepada Islam ini. Kalau boleh tahu Muhammad Orlando dari orang tua, adik-adik, saudara itu ada yang sudah muslim tidak? Dari keluarga kandung belum ada Ustaz. Itulah ayah ibu belum muslimah? Keluarga kandung sama sekali belum ada ya. Dan karena mereka tinggal di Timor Leste semua. Tinggal di Timor Leste dan udah hampir 21 tahun ini saya baru ketemu ibu bapak 10 hari. Masya Dan Allah. inilah yang menjadi beban saya selama kuliah merantau atau saya belum dakwah di mereka. Itulah beban saya Ustaz. Karena pulang ke sana kan ongkosnya besar dan tidak mudah, kita masih pelajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk bisa bertemu orang tua dan bisa berdakwah, bisa berbakti. Amin, amin ya Rabb. Apa harapan ke depan? Harapan ke depan insya Allah selesai dari sana, insya Allah saya akan melanjutkan perjuangan-perjuangan Ustadz dan juga para dai-dai yang lain untuk meneruskan dakwah ini kepada kaum muslimin, terutama kepada keluarga ya. Lebih utama kepada keluarga. Masya Allah. Dan terakhir sekali, apa pesan antum kepada kaum muslimin? Ikhwan fillah, para penonton yang berbahagia, pertama tentu setelah kita menjadi muslim, kita harus mencari ilmu. Karena tanpa ilmu kita tidak akan bisa beribadah dengan benar dan baik. Lah itulah yang menjadi motivasi saya setelah saya masuk Islam, maka saya harus belajar. Kemudian setelah kita mendapatkan ilmu, kita berdakwah. Dakwah dengan dengan sebisa kita, mungkin kepada seorang ayah, mungkin kepada istri, kepada anak untuk menuntut menggunakan jilbab atau makan-makan yang halal. Alhamdulillah selama saya masuk Islam, walaupun dengan susah-susah sampai sekarang, alhamdulillah udah enak sekarang Ustaz. Alhamdulillah. Saya tidak berusaha mungkin tidak makan makanan haram. Masya Allah. Karena itulah haram, udah hukumnya haram, maka nauzubillah min dzalik. Dan itu yang saya amalkan. Alhamdulillah. Dan rezeki-rezeki yang kita dapat, kita berbagi sama orang. Mungkin saya tambah sedikit Ustaz. Iya. Pernah suatu ketika saya mendapat ilmu dari guru saya bahwasanya sedekah itu akan ada keajaibannya, dan itu saya udah merasakan banyak Ustaz. Kemarin di Sudan, biasa kan Ustaz kirimin uang kita bulanan. Iya. Nah, saya baru 2 minggu uangnya habis. Masya Allah. Karena saya nggak sanggup Ustaz, walaupun kita susah tapi ada yang lebih susah dari kita. Banyak teman-teman saya orang Afrika tuh udah 4 tahun nggak pernah dapat kiriman, nggak pernah dapat kiriman. Punya anak, punya istri, mereka nggak pernah pulang. Ya boro-boro pulang, beli makan aja nggak ada. Jadi di kampus kan kadang kita bayar sebagian surat-surat atau apa. Nah, dari itu Ustaz, uang yang ada ini selama saya masuk Islam saya amalin ilmu. Saya ajak teman-teman kita kumpulin uang, bagi-bagi. Pas 2 minggu uang saya habis, sedangkan tanggal mudanya masih 2 minggu lagi. Saya selalu yakin bahwa Allah akan bantu kita. Nah, uang saya itu tinggal 30.000. Ada kawan datang dari negara Afrika, dari Benin kalau nggak salah, dia datang, Muhammad,
Wallahi ana ma akaltu mundu sabah ma wajadtu ruz wa hatta al'an masaidun ma wajadtu. Masya Allah. Nggak dapat tadi pagi nggak makan, siang ini nggak makan karena nggak punya uang, nggak ada nasi, nggak dapat nasi. Saya kasih 10.000 Ustaz buat beli dia makan lah apa aja roti dapat. Nah, setelah itu uang saya tinggal 20 Ustaz. Datang kawan saya dari Ambon, datang Ustaz, minta uang lah mau beli air nggak punya uang katanya. Saya kasih 10.000, uang saya tinggal 10.000 Ustaz. Wallahi saya selalu yakin bahwa Allah akan kasih keajaiban. Saya lagi dalam masjid ini lagi masjid. Saya kemudian habis saya kasih uang saya tinggal sisa 10.000. Sedangkan 2 minggu lagi, saya nggak tahu makannya dari mana. Tapi saya yakin Allah akan kasih rezeki. Kemudian saya berdiri sholat. Setelah sholat 2 rakaat, saya mau ngaji. Saya ambil Al-Quran mau ngaji. Baru saya mau ngaji, ada orang SMS sana Ustaz, teman. Ini udah lama kita nggak chatan, tiba-tiba chat, Assalamualaikum Ustaz. Oh ya, apa kabar katanya. Ana minta rekening antum. Padahal nggak ada chat-chatan. Masya Allah. Saya bilang janganlah, saya bilang enggak Ustaz, ana ada rezeki. Saya kirimin rekeningnya, kirim dia 1.500.000. Subhanallah. Dan itulah ajaran Islam bahwa semua ilmu yang kita dapat kita amalkan. Yakin bahwa semua kebaikan kita itu akan kembali kepada kita. Ini asantum li anfusikum. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz banyak keajaiban Dalam Islam ini ya. Iya betul. Barakallahu fiik. Pemirsa An-Nabat TV rahimakumullah. Aduh, tidak terasa luar biasa ya. Setiap kali kita mendengarkan testimoni para mu'allaf ini pasti berkesannya luar biasa. Setiap mereka punya pengalaman yang berbeda. Terdahulu kita dialog dengan Ustadz Abdurrahman Firis yang luar biasa menginspirasi. Ini ada lagi Ustadz Muhammad Orlando. Pokoknya kita kalau sudah cerita pengalaman para mu'allaf ini, rasanya kita tidak tahan ingin menangis dan rasanya menyesal membuang-buang waktu selama ini dengan sia-sia. Tapi insya Allah dari testimoni mereka ini kita kembali ditampar, diingatkan kita untuk kembali ke jalan yang lurus ini. Mudah-mudahan dialog kami dengan Ustadz Muhammad Orlando ini memberikan manfaat kepada antum semua dan teruslah ikuti siaran-siaran kami dari An-Nabat TV ini dan kita dukung ya semua perjuangan dari An-Nabat ini dan perjuangan para santri kita ini yang luar biasa. Semoga mereka kelak menjadi ulama-ulama, apalagi seperti Muhammad Orlando 20 tahun tidak jumpa dengan keluarga dan insya Allah ya nanti berapa lama lagi di sana kuliah selesai? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun lagi. Kapan balik ke Sudan? Bulan Juli ini. Bulan Juli ya? Ya, bulan ya, mudah-mudahan nanti antum bisa dapat tiket pulang ke sana. Amin. Siapa tahu ada para agunia bisa memberikan kemudahan kepada antum insyaallah. Pemirsa An-Nabat TV rahimakumullah, demikian jumpa kita pada kesempatan ini. Semoga ini bermanfaat kepada antum semua. Sampai jumpa kita di lain kesempatan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya